Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deva Septama dengan NIM 2120602043. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 2, tahun ajaran 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Seperti yang kita semua ketahui, di Indonesia ini terdapat dua sistem perbankan, yakni kedua sistem tersebut adalah bank konvensional dan bank syariah. Untuk bank konvensional, tentu kita sudah sangat akrab dengan bank tersebut. Jadi, apa sih perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah? Untuk bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip syariah. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah tersebut menggunakan prinsip syariah, yakni jual beli dan bagi hasil. Sedangkan untuk bank konvensional, mereka menjalankan kegiatannya secara konvensional yang mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional serta berlandaskan pada hukum formal negara. Dapat dilihat dari antara tujuan keduanya. Untuk bank konvensional ini memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan untuk tujuan dari bank syariah yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka memajukan keadilan serta kesejahteraan rakyat. Jadi saya akan menjelaskan tentang sistem operasionalnya antara kedua bank tersebut. Untuk sistem operasional dari bank konvensional ini, mereka menggunakan suku bunga atau bunga seperti yang kita kenal dengan bunga, dan melakukan perjanjian sesuai dengan hukum negara. Berbeda dengan bank syariah. Bank syariah dia menggunakan sistem akad yang atau sesuai dengan prinsip syariah tadi. Mereka tidak menggunakan sistem bunga dikarenakan bunga ini riba dan riba itu haram. Jadi saya akan menjelaskan contoh seperti apa sih akad yang digunakan oleh bank syariah tersebut dan dari mana mereka mendapatkan keuntungannya. Jadi kalau kita mau meminjam uang di bank konvensional, tentu saja ketika mengembalikan uang tersebut terdapat bunga yang harus dibayarkan setiap bulan, entah itu 1% atau 10%. Nah, dari situ mereka mendapatkan keuntungan, dan ketika kita terlambat akan ada denda di sana. Untuk bunga dan denda tersebut akan selalu bertambah setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan yang diatur oleh bank konvensional tersebut. Berbeda dengan bank syariah. Kalau bank syariah ini, ketika kita ingin meminjam uang di bank syariah, maka kita akan ditanya, untuk apa sih kita meminjam uang tersebut? Contohnya misalnya saya ingin meminjam uang di bank syariah, maka saya akan ditanya, untuk apa meminjam uang? Saya menjawab, untuk membeli mobil Avanza misalnya, atau motor Vario contohnya. Di mana? Di dealer resmi Yamaha atau di Toyota. Maka bank syariah tersebut akan membeli mobil atau motor yang kita sebutkan tadi di tempat yang kita sebutkan tadi dan menjualnya kembali kepada kita dengan sistem nyicil atau sistem kredit. Ini tidak termasuk haram dikarenakan yang digunakan ini merupakan akad jual beli, jadi antara uang dengan barang. Berbeda dengan bank konvensional, mereka ketika meminjam uang dan mengembalikannya dengan uang lagi,
uang dengan uang itu hukumnya haram karena terdapat bunga di dalamnya. Contohnya kita mau meminjam uang 100 juta dengan bunga berapa persen misalnya, dan harus mengembalikannya contohnya dengan bunga 10%, maka kita akan mengembalikan uang dengan bunga 110 dengan jumlah 110 juta dengan bunganya 10 juta tadi. Itu termasuk haram karena merupakan riba. Berbeda dengan bank syariah tadi, jadi mereka menggunakan prinsip jual beli. Nah, untung yang mereka dapat dari nyicil tersebut karena jual beli maka tidak haram. Dan jika terlambat untuk urusan denda ini, berbeda dengan bank konvensional yang memiliki denda. Kalau bank syariah mereka memiliki kesepakatan di awal, jika terlambat harus apa misalnya. Berbeda dengan denda yang dilakukan oleh bank konvensional. Nah, ini disebut dengan akad jual beli. Untuk contoh dari akad bagi hasil, mungkin ketika kita ingin minjam uang untuk membuka sebuah usaha, maka sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan bank tersebut, kita akan membagi hasilnya berapa persen misalnya. Seperti itu. Mungkin teman-teman semua sudah paham dengan apa yang saya jelaskan ini. Jika teman-teman masih ada yang belum paham, silakan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.